Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua akan review sebuah manga lagi. Dan manga ini adalah salah satu yang gua suka banget. Ya pastilah ya, gua suka karena rata-rata manga yang gua review selalu gua suka. Mungkin ada beberapa aja yang gua nggak suka karena ketipu sama hype mungkin ya. Jadi gua beli tapi akhirnya gua nggak suka. Tapi yang ini jujur gua suka banget karena ceritanya tuh menurut gua komplit banget. Lebih dari Sakamoto Days komplitnya. Bahkan ini menurut gua dari berbagai sisi itu udah rata banget untuk cerita, untuk pengkarakteran, art juga artnya itu sangat bagus banget, sangat detail, sangat rapi detailnya intinya. Dan nggak usah lama-lama, manga itu adalah Dadan. Ini yang volume 2 ya. Dan ini yang volume 1. Oke, gua akan review untuk di bagian covernya dulu. Seperti biasa gua akan mulai dengan cover. Untuk cover terkesan rame ya warnanya, namun gue suka banget sih karena menampilkan dua karakter utama kita. Ini Miss Ayase atau bisa kita bilang Ayase aja ya. Ayase dan juga sini Okarun. Sebenarnya namanya bukan Okarun tapi itu nama panggilan karena si Ayase itu agak salting kalau misalkan mendengar nama asli Okarun. Agak spoiler tapi ya sudah lah ya karena di sini konten spoiler punya gua. Jadi ya sudah. Kalau nggak suka kena spoiler silahkan skip aja. Tapi ya lebih baik kalian nonton aja ya karena ini adalah channel rekomendasi untuk kalian beli manga yang bagus-bagus. Untuk covernya seperti ini agak rame sebenarnya. Tapi tetap gue suka sih. Nggak norak menurut gue, mungkin agak norak ya karena warnanya banyak banget, cuman bagus sih, bagus aja gitu perpaduan warnanya, nggak kayak yang Jujutsu Kaisen volume 5 itu pure norak sih menurut gue. Kalau ini enggak, masih terasa keren dan terfokus juga ke karakternya. Terus untuk ini font dan gaya judulnya itu bagus banget sih menurut gue. Apalagi kalau yang bahasa Jepangnya itu lebih bagus juga menurut gue. Yang tulisan Jepang lebih bagus daripada yang bahasa yang alfabetnya lah. Kemudian ini ditulis oleh Yukinobu Tatsu. Kalau nggak salah beliau ini adalah asisten dari Tatsuki Fujimoto yang penulis penulis Chainsaw Man. Makanya ceritanya juga menarik banget menurut gue. Mungkin beliau sudah terinspirasi dari Tatsuki Fujimoto ya. Dan artnya juga ya menurut gue bahkan lebih bagus dari Chainsaw Man karena ini jauh lebih detail, jauh lebih mantep menurut gue. Dan ya bisa gue bilang jujur lebih bagus daripada Chainsaw Man. Terserah kalian kalau nggak setuju dengan gue. Tapi kalau misalkan kalian sudah melihat pasti kalian mungkin akan berpendapat sama seperti gue lah ya. Untuk di bagian samping seperti ini bagus, cukup jelas, bahkan jelas menurut gua ya. Untuk judulnya terlihat jelas, volumenya, kemudian ada karakternya di sini dan ada nama sensei. Udah jelas banget dan sini ada logo Fish juga. Terus di bagian belakang bagus juga menurut gua ya, menampilkan salah satu panel di dalam manganya. Terus ada sinopsis singkat. Nanti akan gua jelaskan juga sinopsisnya ya. Terus udah seperti biasa ya, ada harga, kemudian ada barcode dan lain-lain lah ya. Untuk kerapian untungnya agak cukup rapi ya dibandingkan dengan Chainsaw Man. Ini cukup rapi, jadi bagus lah ya. Alhamdulillahnya bagus. Untuk di volume 2 sama agak cukup rapi juga. Dan untuk volume 2 gue lebih suka volume 2 sih untuk covernya dan warnanya juga lebih enak dilihat gitu. Di sini menampilkan Okarun yang gak berubah jadi jadi nenek turbo ya. Nenek turbo nanti akan gue jelaskan juga. Terus di sini ada Ayase, cantik banget. Di sini karakternya digambar dengan sangat bagus, dengan ganteng dan juga cantik ya. Jadi fan service-nya mantep banget di sini. Untuk bagian samping di sini terlihat sangat jelas juga, bagus. Terus di bagian belakangnya juga menampilkan sebagian panel di dalam manganya nantinya dan itu bagus banget. Di sini sinopsis jelas
Dan di sini ada barcode-nya. Udah gitu doang. Untuk di bagian dalamnya ya, karena udah kita bahas untuk bagian kopernya, gua mungkin agak gua percepat karena ini panas banget ya akhir-akhir ini di Kalimantan. Jadi gua ini udah keringetan nih, karena di rumah gua nggak pakai AC ya, mohon maaf. Jadi kalian akan melihat gua berkeringat seperti di video gua yang paling pertama itu, gua keringetan banget sampai di bagian bibir atas gua ini udah berkeringat. Untuk di bagian dalam, untuk hasil cetaknya kalian jangan mempertanyakan lagi, ini udah detail, udah bagus banget cetakannya, udah hitam juga. Dan ya kalau Viz Media untuk hasil cetaknya pasti bagus lah ya. Dan kertasnya juga kertas book paper yang tebel, bukan yang kertas book paper yang kayak di Indo yang masih tipis dan masih agak tembus pandang dikit. Kalau ini udah nggak bakalan ada tembus pandang. Kalau nggak kena cahaya ya, kalau kena cahaya ya tetap aja tembus pandang. Tapi ini udah tebel, sesuai lah dengan harganya lah ya. Sebenarnya jangan, andai nggak diimpor mungkin akan lebih murah. Ini karena diimpor jadi ya agak mahal lah ya, di atas 100.000. Dan di sini kita diberikan lembar berwarna di bagian pertama. Nah ini suka banget sih gua, dengan harga hampir sama dengan harga manga Chainsaw Man yang nggak ada lembar berwarnanya sama sekali. Ini kita dikasih lembar berwarna, bagus banget. Di volume 2 nya pun ada. Nih gue perlihatin ya, gue perlihatkan nih. Dan artnya itu bagus-bagus loh. Dan juga pose-posenya ini bagus banget. Andai dibikin poster, aduh gue jadi pengen. Nih bagus juga nih. Oke. Untuk sinopsis singkatnya. Jadi ada dua karakter utama kita ya, Ayase dan juga Okarun. Mereka ini dipertemukan tidak sengaja karena si Ayase melihat Okarun sedang dibully oleh teman sekelasnya. Terus si Ayase menolong dalam tanda kutip Okarun agar tidak dibully lagi. Sesudah itu tiba-tiba mereka saling membahas kesukaan mereka masing-masing. Si Ayase suka hal-hal yang berbau mistis, horor gitu lah ya, supranatural lah. Kalau si Okarun itu suka tentang UFO-UFOan atau unidentified flying object kalau sekarang ya. Dan mereka berdua sama-sama nggak suka kesukaan masing-masing, kayak bukan kesukaan masing-masing, tapi si Okarun nggak suka kesukaannya si Ayase, sedangkan si Ayase nggak suka kesukaannya si Okarun. Jadi sama-sama nggak percaya. Si Okarun tuh nggak percaya bahwa kayak hantu itu ada dan segala macam tentang supranatural lah. Kalau si Ayase sama nggak percaya bahwa ada yang namanya alien. Terus mereka akhirnya kayak berantem lah ya. Akhirnya membuat perjanjian siapa yang benar sebenarnya di antara teori mereka berdua. Jadi si Ayase mendatangi tempat yang dikabarkan itu adalah tempat munculnya alien, sedangkan si Okarun mendatangi tempat yang dikatakan horor banget. Dan di situ ada makhluk yang menghuni lah ya. Akhirnya mereka sama-sama mendatangi tempat tersebut. Dan itulah awal cerita mereka ya, awal cerita romance mereka lah, percintaan mereka lah. Ini sebenarnya manga romance tapi dibumbu-bumbui dengan sci-fi dan juga horor ya. Tapi menurut gua semuanya seimbang, sama, bagus banget. Romansnya dapet, kemudian horornya dapet, kemudian kemudian sci-fi-nya juga dapat. Jadi enak banget untuk diikuti. Dan komedinya juga dapat banget. Gue selalu ketawa ketika komedinya ada ya. Kemudian yang lucunya lagi, ini lanjut ceritanya ya. Ketika Ayase akhirnya menyadari bahwa alien itu ada, dan juga Okarun menyadari bahwa hal supranatural itu ada, mereka berdua mendapatkan sama-sama kekuatan lah ya. Si Ayase akhirnya membangkitkan kekuatannya,
Kemudian Okarun mendapatkan kekuatan dari demit yang ada di tempat yang horor tersebut. Demit itu adalah nenek turbo namanya. Dan itu kocak banget sih karena si nenek turbo itu agak-agak sakne ya dengan manusia. Jadi dia akan, bahasanya apa ya supaya nggak kena dolar kuning, dia akan menserpong apa ya biar nggak kena dolar kuning, menserpong burung si Okarun. Dan akhirnya Okarun bisa dibilang kesurupan, dan disitulah akhirnya terjadi konflik yang sangat gila. Akhirnya walaupun mereka berhasil ya sama-sama keluar dari sana, tapi Okarun mendapatkan ganjarannya, yaitu Okarun kehilangan telurnya karena disimpan oleh si nenek turbo. Dan di situ akhirnya membuat hubungan mereka saling berlanjut, karena untuk mendapatkan kembali telurnya si Okarun lah ya. Jadi hubungan mereka terus berlanjut, dan di situ menariknya cerita ini. Terus hal yang menarik lagi menurut gua adalah karakternya cukup bagus dijelaskan, baik dari segi sifatnya, kemudian latar belakangnya. Walaupun Okarun itu belum diceritakan banget latar belakang keluarganya ya, masih berkutat di keluarga Ayase. Ayase ini udah nggak punya orang tua kalau gua nggak salah ya. Dia cuma tinggal dengan neneknya, dan asal kalian tahu neneknya itu seperti Tsunade. Jadi dia muda, bukan muda ya, nenek tapi terlihat muda. Dan tampilannya itu mengingatkan banget gua dengan Bayonetta. Kalau kalian pernah nonton atau pernah main gamenya Bayonetta, kalian pasti akan ngeh dengan stylenya neneknya Ayase, karena mirip banget, pakai kacamata dan juga rambutnya dikuncir ke atas. Tunggu sebentar, ada tamu kayaknya nih. Oke, lanjut ya, tadi kepotong karena ada tamu di luar, jadi gua harus manggil babe gua. Jadi lanjut, untuk karakter neneknya tadi ya, neneknya itu mirip banget dengan Bayonetta intinya ya. Kalau kalian gak percaya silahkan nonton dan lihat aja di manga Dandadan ini, karena jujur mirip banget. Dan neneknya itu punya kekuatan, atau bisa dibilang neneknya itu adalah dukun. Jadi itulah kenapa si Ayase juga punya kekuatan spiritual gitu lah ya. Dukun terkenal bisa dibilang, tapi neneknya itu kayak merahasiakan identitasnya. Tapi jujur neneknya itu juga kocak banget sih kelakuannya. Ketika dihadapkan dengan Okarun dan juga Ayase. Di sini ekspresi karakternya itu dapat banget, apalagi di saat komedinya. Gua selalu dibikin ngakak. Jadi makanya bisa gua bilang ini adalah manga yang semuanya tuh seimbang. Di ceritanya, di horornya dapet, kemudian di sci-fi-nya dapet, actionnya dapet, romance-nya dapet, komedinya pun dapet. Jadi gua bahkan gak menemukan kayaknya hal-hal yang yang jeleknya gue belum dapat. Mungkin agak minor aja dapatnya, tapi nanti akan gue sebutkan kalau gue ingat ya, karena tadi sempat kepotong, gue hampir lupa apa yang harus gue bahas. Terus tadi kan intinya karena bijinya atau telurnya si Okarun itu hilang. Jadi itulah yang akhirnya menyebabkan cerita ini terus berlanjut dan terus bikin menarik lah. Gimana akhirnya mereka bisa menemukan telurnya si Okarun itu. Di situ nanti akan lama kelamaan akan terjalin hubungan Okarun dan juga si Ayase ya. Dan hubungan mereka itu bakalan manis banget. Gue baca 2 volume ini aja udah sering senyum-senyum sendiri gue kalau misalkan ketika adegan romance mereka gitu. Karena gimana ya, manis banget gitu. Apalagi kan mereka lagi masa-masa SMP apa SMA sih gue lupa. Intinya masa sekolah lah ya, dan itu manis banget digambarkannya. Gue selalu
kalau mereka di sini dibikin salting, gue juga jadi salting pas gue baca. Jadi asik banget untuk diikutin. Terus hal yang gue suka lagi adalah selain cerita pengkarakteran, habis itu artnya pasti gue suka banget ya, karena artnya di sini detail banget. Kalian kalau nggak percaya akan gue perlihatkan beberapa art yang bagus banget, bahkan hampir semua bagus loh. Nih sini salah satunya, ini si nenek turbo ya. Lihat, serem banget coy. Dan bagus banget detailnya. Detailnya tuh bukan hanya di karakternya, tapi di bagian backgroundnya pun detail. Jadi bisa menangkap aura-aura seremnya dan kelamnya juga. Terus ada beberapa yang detail, cuman nggak bisa gue tampilin karena ini adalah komik dewasa bisa dibilang. Jadi punya punya panel-panel yang agak eksplisit. Gue takutnya jadi dolar kuning kalau diliatin sini. Cuman nggak terlalu frontal banget, enggak. Masih di kayak shonen pada umumnya lah bisa gue bilang. Masih agak aman. Ini gue cariin lagi ya untuk yang detail. Nah ini juga. Ini salah satu yang keren banget coy. Kalau dijadiin poster keren banget sih. Terus mana lagi ya? Gue cariin yang paling detail, karena di setiap gambarnya ini bagus-bagus semua loh, detail semua dan rapi. Nah itu gue sukanya, lebih suka ini gue daripada Jujutsu Kaisen untuk artnya ya, karena gokil. Ini kayak dibikin dengan serius, dibikin dengan dedikasi yang tinggi menurut gue bila manga yang dibikin detail. Nih ini adalah neneknya Ayase ya. Gua tutupin karena agak seksi, sama halnya kayak Tsunade lah intinya ya, makanya gua tutup. Dan ya kayak ini stylenya kayak Bayonetta banget kalau kalian pernah lihat ya. Terus gua liatin lagi nih. Waduh ini gokil banget ya. Untuk hantu-hantunya menurut gua serem-serem banget dan detail-detail banget. Jadi enak banget untuk dibaca. Gue cariin lagi ya biar kalian makin tertarik untuk beli manga ini. Nih salah satu yang detail juga, dan perspektifnya tuh kadang bagus-bagus, nggak monoton lah gitu ya. Jadi enak banget untuk dilihat. Jadi nggak ada kayak pengulangan gitu lah. Ini salah satu perspektif yang bagus banget nih menurut gue, dari dua sudut pandang. Jadi kayak lagi di fish eye kayak gitu. Bagus banget. Terus mana lagi ya yang detail, lebih detail? Oh iya ini. Saat si kepiting keluar nih. Bagus banget cuy. Intinya di semua panelnya ini banyak banget hal-hal detail dan bagus. Dan juga karakter-karakternya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi fan service-nya mantep banget. Dan ada fan service-nya juga yang lain ya. Tapi silahkan baca sendiri, kalian akan tahu gimana fan service-nya. Ini gua udah keringetan banget nih. Terus apa lagi ya? Mungkin gua akan sebutkan minernya aja. Untuk minernya itu adalah untuk sampai volume 2 ini masih belum diceritakan banget latar belakang si Okarunnya. Latar belakang maksudnya kayak cerita yang di keluarganya Okarun masih belum ada memperlihatkan keluarganya si Okarun. Jadi agak masih misterius nih, Okarun nih sebenarnya orangnya seperti apa di keluarganya gitu. Apakah keluarga yang biasa-biasa aja, yang bahagia-bahagia aja, atau kayak gimana gitu. Terus yang agak kurang mungkin bagi orang awam adalah si nenek turbonya, karena agak kurang menarik sebenarnya nenek turbonya ya kalau dijadikan kodamnya si Okarun ini. Karena kalau misalkan kayak di manga-manga shonen pada umumnya biasanya kodamnya itu keren-keren ya. Kayak misalkan si Naruto itu kan Kurama, keren banget kan, kayak rubah ekor 9. Kemudian si Yuji juga di Jujutsu Kaisen
punya kodamnya Sukuna kan. Sukuna tuh kan keren banget ya, penggambarannya pun kalau misalkan tubuh asli Sukuna pun selain keren juga apa ya, ganas dan juga badass banget. Kalau si nenek turbo ini ya kayak nenek-nenek pada umumnya lah, tua, kemudian ya apa ya, kurang menarik lah intinya, dan nggak semenarik neneknya Ayase yang pasti. Tapi untuk kekuatannya itu keren banget sih, apalagi kalau sudah Okarun itu kayak mengambil kekuatan si nenek turbo. Okarun bakalan jadi bisa dibilang cowok yang lebih keren, lebih badass karena menyerap kekuatan si nenek turbo. Kelihatan banget kerennya ya. Tapi berbanding terbalik dengan sifatnya tuh jadi negatif, jadi jadi nggak optimisan orangnya, pesimis banget. Jadi kayak aura negatifnya itu makin menguat di diri Okarun. Walaupun kekuatannya jadi lebih besar. Kekuatannya tuh lebih ke super speed, ya iyalah ya karena nenek turbo ya sebutannya. Jadi dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Kemudian kekuatan super ya kayak tubuh super. Jadi kekuatan tubuhnya tuh lebih kuat. Terus gue nggak tahu sih untuk kekuatan yang lain lah ya. Mungkin di kekuatan penyembuhan juga ya, karena ada digambarkan kayak kaki dan badannya kayak kepelintir tapi nggak kenapa-kenapa. Jadi kan bisa dibilang kekuatan penyembuhan juga ada ya. Dan itu keren banget sih menurut gue ya. Apalagi ketika ya Okarun menerima kekuatan si nenek turbo tadi, jadi jauh lebih keren. Dan kekuatan Ayase juga keren banget loh. Walaupun ya tipikal kekuatan supranatural seperti biasa yang kayak bikin melayang benda-benda, tapi ada kekuatan lain yang jauh lebih menarik menurut gua. Kalau misalkan kalian penasaran silakan baca aja, karena jujur manga ini menarik banget. Apalagi dari segi romansnya, gua juga suka banget sih, bikin gua salting terus. Dan ya lagi-lagi actionnya juga gak main-main, gak setengah-setengah kayak, bukan setengah-setengah ya. Kalau si Muscle itu yang manga Muscle, gue lagi-lagi ngerosting Muscle, actionnya itu jelek banget. Sedangkan ini actionnya itu bahkan lebih bagus menurut gue dibandingkan dengan manga shonen yang lagi populer saat ini. Mungkin bisa gue bilang setara dengan Sakamoto Days menurut gua ya. Tapi terserah kalian kalau misalkan nggak setuju. Tapi menurut gua untuk actionnya itu bagus banget. Bahkan ini karena digambarkan dengan detail yang rapi, jadi enak banget untuk kalian lihat lama-lama. Nggak bakalan pusing kalian memikirkan koreografinya gitu. Nggak kayak Jujutsu Kaisen yang bikin gua agak pusing. Gua pribadi agak pusing untuk mengimajinasikan koreografinya gitu. Kalau ini enak banget untuk dilihat beneran deh. Kalau kalian gak percaya silahkan baca sendiri dan buktikan sendiri. Begitu sih menurut gua ya. Terus apalagi ya, untuk karakternya ini nanti akan bertambah banyak lagi dan akan digali lebih banyak, lebih dalam lagi untuk per karakternya. Jadi menarik banget menurut gua. Bahkan untuk karakter seperti kayak hantu-hantunya pun itu digali dengan sangat bagus cerita backstory-nya. Jadi bakalan asik banget. Bahkan si nenek turbo pun digali lebih dalam lagi ceritanya dan dan jauh lebih bagus menurut gua dibandingkan kayak setiap monster-monsternya itu cuman diadain untuk dibunuh doang. Itu menurut gua nggak menarik sama sekali sih. Tapi kalau di sini untuk hantu-hantunya dan alien-aliennya itu dijelaskan backstory-nya dengan bagus banget. Oh ya, dan terus karena kata gua tadi si nenek turbo itu nggak menarik ya kalau misalkan digambarkan cuman jadi nenek turbo. Jadi kayaknya tim marketing dan juga si sensei-nya ini akhirnya memasukkan si nenek turbo itu atau mengubah desain si nenek turbo itu menjadi patung kucing, dan itu justru menurut gua lebih bagus akhirnya. Bahkan bisa jadi kayak ladang duit karena kan bisa dijadiin merchandise kayak boneka
figur dan lain-lain lah ya, karena lebih menarik dibandingkan jadi nenek turbo yang cuman nenek-nenek gitu. Itu kalau dijadiin kucing jauh lebih menarik dan gue lebih suka sih daripada diperlihatkan jadi nenek-nenek doang. Terus apalagi ya, masih banyak sebenarnya yang gue suka di Dandadan ini, mungkin cuman gue nggak bisa menyampaikan semuanya. Kalau misalkan ada dari kalian tambahan, silahkan tulis aja di kolom komentar, akan sangat membantu menurut gue. Dan ini Dandadan ini sudah keluar sampai volume 4. Gua masih volume 3 pun masih belum kebeli ya. Semoga bulan ini gue bisa beli volume 3 dan gue akan review lagi untuk volume 3-nya. Semoga saja ya, dan semoga gue bisa beli volume 4-nya juga. Amin ya Allah, amin. Dan mungkin segitu aja ya menurut gue untuk reviewnya. Dan itu aja, kayaknya lebih banyak yang gue suka dibandingkan yang gak gue suka. Bahkan gak ada kayaknya yang gak gue suka, cuman minor doang. Terus untuk harganya, gue bilangin harganya ya. Untuk harganya kalau nggak salah dirupiahkan di Indonesia itu sekitar 160 ribuan sampai 170 ribu. Kemarin gue lihat yang terbaru itu sekitar 170 ribuan lah ya, hampir 180. Ya gue nggak tahu kenapa naik ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya kalau misalkan dikasih dengan lembar berwarna seperti ini tadi, cukup worth it sih menurut gue. Dan nggak apa-apa juga. Lagian kita mendapatkan cerita yang bagus, kemudian artnya juga bagus, terus cetakannya bagus, dapat lembar berwarna, itu udah bagus banget sih, udah worth it banget harganya di situ. Dan juga untuk manganya itu ukurannya gede, jadi enak banget untuk dibaca, jadi worth it banget menurut gua. Dan untuk kalian lah ya, kalau misalkan pengen beli, gua akan taruh linknya di deskripsi. Jadi akan gua taruh dari volume 1 sampai 4. Silahkan klik aja, kalian akan langsung ke link pembelian. Itu gua taruh kayaknya yang di Periplus aja ya, karena gua tahu yang di Periplus. Tapi kalau misalkan ada di toko lain yang lebih murah, gua akan taruh di link juga. Oke, mungkin segitu aja review gua kali ini. Kalau misalkan ada kurang, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.